Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini kembali dengan membahas soal SKB Cat Dosen Kemendikbud dan Kementerian Agama ya. Dan juga mungkin bisa dipelajari oleh kementerian lain yang terkait masalah formasi dosen untuk dimensi psikologi ya, untuk dimensi psikologi. Nah, Uncle di sini hadir untuk menyajikan soal yang jawabannya itu hampir sulit kita bedakan mana skor 5 seperti itu ya. Dan hampir semua jawabannya itu beda tipis. Nah, sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi di dalam menjawab setiap soal-soalnya ya. Namun sebagai pengantar, kita lihat dulu materinya sedikit kembali untuk mengulang supaya teman-teman tidak lupa, dan bagi yang baru menonton video Uncle bisa juga memahami, atau bagi teman-teman yang baru mendaftar masuk di SKB itu bisa menjadi tambahan wawasan ya. Nah, di sini untuk dimensi psikologi ada 6 aspek yang akan diukur nantinya. Yang pertama, bagaimana integritas akademik teman-teman, bagaimana keterampilan interpersonal teman-teman, motivasi teman-teman dalam berprestasi, belajar berkelanjutannya, seperti apa, kemampuan sosialnya, dan perilaku kolaboratifnya ya. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah yang pertama ini, integritas akademik ini, berarti tentunya bagaimana teman-teman bisa diukur integritasnya dalam sistem akademik, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik. Di integritas itu diukur dari kejujuran, bukan hanya itu, juga kedisiplinan, amanah, dan peduli. Kemudian aman dalam hari ini tadi adalah tanggung jawab ya. Kemudian untuk nilai apa nilai sikapnya ada kepedulian, ada adil ya, ada berani, seperti yang kita pelajari di integritas yang ada di TKP. Namun di sini fokus pada kegiatan-kegiatan akademik di mana pelaksanaan-pelaksanaan kegiatannya itu adalah berkaitan dengan proses-proses akademik. Namun teman-teman bukan berarti bisa saja diuji dengan kasus-kasus yang terkait masalah hal tersebut ya. Jadi teman-teman bisa harus hati-hati di dalam menjawab soal ini. Kemudian ada kemampuan interpersonal, bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan rekan kerja dan sebagainya, ataukah bagaimana membingkai sebuah masalah atau konflik, menyelesaikan sebuah permasalahan dan sebagainya. Kalau motivasi berprestasi biasa yang pilihan-pilihannya memberikan ide, gagasan, memberikan pendapat, atau menyampaikan satu strategi dan sebagainya ya. Kalau belajar berkelanjutan ya terus belajar, mencari pengetahuan di internet, di mana saja, kemudian mengikuti seminar, pelatihan, dan lain-lain ya. Ya, ini antara kemampuan sosial dan kemampuan kolaboratif harus teman-teman bisa juga bedakan secara baik ya. Biasanya ini agak sulit juga dibedakan bagaimana apakah membantu orang itu masuk di dalam kemampuan sosial atau kemampuan kolaboratif. Nah, perbedaan mendasarnya itu perhatikan ada pada kalau Anda membantu teman Anda, tetapi teman Anda itu adalah satu tim dengan Anda dalam sebuah kerja tim, itu berarti itu kolaboratif ya. Tetapi kalau Anda membantu tetangga, karena dia adalah tetangga Anda atau kawan Anda atau apa, berarti itu adalah kemampuan sosial ya. Jadi kemampuan sosial itu tidak diikat oleh kerja tim, sementara perilaku kolaboratif itu diikat oleh kerja tim ya. Nah, coba langsung saja kita lihat soal nomor 1. Teman Anda bercerita bahwa dia memalsukan sertifikat TOEFL untuk daftar di instansi X karena skor TOEFL dia tidak memenuhi syarat. Untuk antisipasi juga, teman Anda akan memberikan uang tutup mulut kepada pihak verifikator untuk tidak mempermasalahkan, dikarenakan banyak yang menggunakan cara ini. Anda cukup dekat dengan verifikator yang menyeleksi di instansi yang dilamar teman Anda. Sebagai rekan, bagaimana sikap Anda dan tindakan Anda terhadap masalah ini? A. Anda mengetahui ini pelanggaran dalam seleksi dan Anda sudah seharusnya memberitahukan teman Anda atau verifikator untuk meninjau semua berkas, khususnya isu maraknya sertifikat TOEFL palsu melalui chat pribadi. Oke. B. Anda mengetahui bahwa hal ini kejadian yang lumrah dan sertifikat TOEFL hanya formalitas administrasi saja, tapi Anda tetap mengingatkan teman Anda untuk jujur dalam seleksi administrasi. C. Anda mengetahui ini adalah perbuatan curang sehingga tidak memberitahu sehingga Anda memberitahu teman Anda atau pelamar untuk tidak melakukan hal tersebut dan memasukkan berkas sesuai data kemampuannya.
D. Anda mengetahui perbuatan tersebut mengarah pada kecurangan sistematis. Sudah selayaknya memberitahu teman Anda atau verifikator untuk menindaklanjuti secara baik ya. Anda mengetahui ini sesuatu yang tidak layak dilanjutkan dan Anda mencoba menegur perbuatan teman Anda atau pelamar dan segera meminta mengganti instansi yang akan dilamar. Nah, coba kita perhatikan teman-teman ya. Di sini kasusnya adalah Anda punya dua teman ya. Pertama teman Anda yang sebagai pelamar dan verifikator juga adalah orang yang dekat dengan Anda ya. Nah, di dalam hal ini eh, Anda melihat mengetahui bahwa teman Anda ini melakukan kecurangan, sementara verifikator juga adalah teman Anda ya. Kedua-duanya ada teman Anda. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Di sini hampir semua jawabannya benar ya, kecuali B ini sudah jelas ya. Salah berarti kita B ini kita buang saja ya. Anda mengetahui bahwa kejadian yang lumrah dan sertifikat TOEFL hanya formalitas berarti ya. Tapi A, C, D, E ini adalah jawaban yang hampir benar semua dan manakah yang mungkin kita pilih? Pertama, teman-teman harus fokus pada yang mengalami permasalahan. Berarti yang mengalami permasalahan adalah teman-teman yang melamar ya. Berarti si pelamar ini yang masalahnya ya. Pelamar. Ini adalah masalah. Karena di sini verifikator itu tidak ada masalah ya. Berarti kita fokus bagaimana memberikan informasi karena memberikan informasi apa ataukah masukan kepada teman kita agar tidak melakukan kecurangan ya. Berarti untuk memberitahukan kepada verifikator, padahal verifikator itu tidak ada masalah ya. Artinya tentunya kita kan verifikator juga belum tentu mau mengambil uang itu ya. Berarti untuk saat ini A itu tidak dipilih sebagai jawabannya yang terkait dengan verifikator ya, D juga. Nah, jadi yang memungkinkan skor 5 itu ada di C dan E. Anda mengetahui ini perbuatan curang sehingga Anda memberitahu teman Anda atau pelamar untuk tidak melakukan hal tersebut dan memasukkan berkas sesuai data kemampuannya. Anda mengetahui ini sesuatu yang tidak layak dilanjutkan dan mencoba menegur perbuatan teman Anda dan segera meminta mengganti instansi yang akan dilamar. Nah, di sini kelemahannya poin E ini adalah kalau dia mengganti bisa saja dia tetap melakukan kecurangan di instansi berikutnya. Jadi itu bukan solusi untuk menghentikan tindakan tersebut ya. Berarti skor 5 itu ada di E ya. Nah, coba kita lihat dari A, B, C, D, E ini ya, poinnya adalah bagaimana diukur integritas akademik ya. Jadi Angkel kemarin sudah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa eh, eh, untuk menentukan tema, karena nanti tidak dituliskan temanya, tidak seperti TKP di SKD. Untuk menentukan temanya itu dapat dilihat dari pilihan-pilihan jawabannya ya. Pilihan jawaban ini mengarah pada bagaimana mengukur integritas akademik kita ya. Oke, benar ya. Jadi poin limanya ada di nomor 5 ya. Gitu. Nah, tetapi di dalam secara pencegahan secara umum ya urutannya adalah ya C, kemudian A, tetap kita harus memberikan informasi kepada verifikator tentang maraknya kejadian hal seperti itu ya. Gitu. Tetap harus mengukur secara begitu. Tetapi kalau ingin langsung dapat skor limanya, sasar ke poin eh, untuk penanganan masalahnya, integritas itu harus juga menyelesaikan masalah. Kenapa ini skornya 2? Karena ini yang membuat dia skor 2 segera meminta ya mengganti instansi. Nah, tadi yang kita lakukan di awal adalah proses eliminasi untuk memungkinkan bahwa yang dibuang itu adalah bukan skor 5. Oke, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Nah, Bu Rina adalah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Ia adalah seorang dosen yang mengampu mata kuliah etika profesi guru. Bu Rina dikenal sebagai dosen yang sangat disiplin dan profesional. Ia sebelumnya adalah ketua prodi di jurusannya, namun prodinya telah berakhir dan kembali menjadi dosen biasa di kampus tersebut. Suatu ketika ia melaksanakan ujian akhir semester bagi mahasiswa, namun demikian ada di antara mahasiswa tidak sempat mengikuti ujian tersebut karena hal yang sangat penting. Mahasiswa tersebut berinisiatif untuk datang ke rumah Bu Rina dengan maksud meminta ujian susulan. Namun demikian, mahasiswa tersebut datang ke rumah Bu Rina di malam hari, di luar jam kerja. Mahasiswa ini
menilai Bu Rina adalah orang yang sangat baik dan ramah terhadap mahasiswa sehingga dia memberanikan diri untuk menemui dosennya di rumah. Jika Anda adalah Bu Rina, tindakan yang Anda lakukan adalah A, mengabaikan mahasiswa tersebut sebagai bagian dari pembelajaran tidak karena tidak mengikuti ujiannya. B. Menjelaskan kepada mahasiswa tersebut bahwa tidak ada lagi ujian susulan untuk mata kuliahnya karena soal telah dibagikan. C. Meminta mahasiswa tersebut untuk kembali pulang ke rumahnya karena waktu di luar jam kerja. D. Meminta mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian susulan esok hari di kampus dengan jenis soal yang berbeda. E. Melaporkan mahasiswa tersebut kepada pimpinan kampus untuk diberi sanksi. Nah, perhatikan teman-teman, ini kan soalnya panjang. Ini satu juga trik teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau repot juga, bisa langsung lihat saja jawabannya. A. Mengabaikan mahasiswa tersebut sebagai bagian dari pembelajaran karena tidak mengikuti ujian. B. Menjelaskan kepada mahasiswa bahwa tidak ada lagi ujian susulan. Jadi dari B ini saja kita sudah tahu bahwa ada masalah di dalam soal itu. Ada seorang anak minta ujian susulan. Kemudian C ini meminta mahasiswa tersebut kembali pulang ke rumah karena waktu di luar jam kerja, berarti minta ujian susulan di luar juga jam kerja. Nah, dengan membaca pilihan jawabannya itu kita sebenarnya sudah bisa membaca masalah yang ada di dalam soal. Kalau teman-teman tidak mau baca soalnya ya, tetapi kalau mampu membaca cepat dan mampu menangkap informasi yang ada soal itu lebih bagus lagi. Nah, coba kita lihat ya. Teman-teman, mengabaikan mahasiswa tersebut sebagai bagian dari pembelajaran ya itu tidak boleh ya. Ada prinsip mengabaikan ya. Kendati orang itu tidak mengikuti. Di sini jelas masalahnya bahwa ada hal tidak mengikuti ujian karena ada hal yang sangat penting. Artinya mungkin tidak bisa ditunda ya. Kita berasumsi seperti itu. Menjelaskan kepada mahasiswa bahwa tidak ada lagi ujian susulan untuk mata kuliahnya karena soal telah dibagikan. Oke, kita simpang. B. C. Meminta mahasiswa tersebut untuk kembali pulang ke rumahnya karena waktu di luar jam kerja. Oke, kita simpan. D. Meminta mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian susulan esok hari di kampus dengan jenis soal yang berbeda. Di sini ada toleransi dan tetap ada integritas. Toleransinya adalah persoalan waktu, tetapi tidak merubah integritas keadilan di dalam penilaian. Kenapa? Karena jenis soal yang diberikan berbeda, ya. Ya, jadi tetap adil di dalam memberikan walaupun hanya persoalan waktu ya. Tetapi waktu yang dimaksud di sini adalah kan bisa jadi di dalam tes itu tetap sama waktunya dua kali misalnya 50 menit ya dan sebagainya. Nah, jadi eh, angka lebih condong ke D ini sebagai skor 5. Jadi integritas akademik itu bukan hanya berlaku pada persoalan kita harus tegas, disiplin, bukan hanya itu, tetapi bagaimana sikap kita itu juga tidak memberikan masalah kepada orang lain. Sikap integritas kita itu tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dan tidak juga artinya tetap ada prinsip-prinsip toleransi karena di dalam di dalam integritas itu bukan hanya persoalan bagaimana seorang jujur, amanah, tanggung jawab, tetapi ada nilai sikap. Nilai sikap itu berhubungan bagaimana kita dengan orang lain, misalnya adil, peduli. Di sini ada prinsip kepedulian ya. Kalau yang melaporkan mahasiswa ke pimpinan kampus untuk diberi sanksi, boleh-boleh saja, tetapi ini terlalu keras untuk kasus di atas ya. Padahal ini bukan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa ini ya. Uh, dan mahasiswa ini artinya dia tetap membuka diri karena datang menghadap ya. Cuman di dalam merespon itu ya mahasiswanya harus tetap mengikuti ujian susulan esok hari dengan jenis soal yang berbeda. Jenis soal yang berbeda inilah yang menunjukkan bahwa di dalamnya ada sikap adil, memberikan ujian susulan ada sikap kepedulian, gitu ya. Nah, dan ini terkait masalah, jadi integritas akademik itu bukan semata-mata juga tentang bagaimana Anda di dalam menulis karya ilmiah, kejujuran dan sebagainya, walaupun itu bagian dari integritas akademik ya, tetapi banyak kasus yang mungkin muncul. Oke, ini penyebaran skornya ya. Ini terkait dengan integritas akademik. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah seorang karyawan minimarket di kota X. Suatu ketika ada seorang pembeli yang masuk ke dalam minimarket Anda. Ia bermaksud untuk membeli beberapa minuman dingin dan roti. Namun demikian, pembeli tersebut dalam keadaan setengah mabuk dan sesekali terdengar berbicara agak keras dan membuat karyawan lain ketakutan. Sebagai karyawan toko, sorry toko ya.
Sebagai karyawan toko, tindakan yang Anda lakukan terhadap orang tersebut adalah A. Memanggil petugas keamanan untuk membawa pembeli tersebut keluar. B. Menyampaikan kepada pembeli tersebut agar tidak berbicara secara keras sambil menenangkan rekan lain yang sedang ketakutan. C. Melayani pembeli tersebut dengan fokus pada pembelanjaan yang dibelinya sembari meminta rekan lainnya berjaga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. D. Tetap melayani pembeli tersebut selama tidak menimbulkan keresahan bagi karyawan. E. Menasihati pembeli tersebut dan meminta rekan lain untuk tenang dan tidak takut. Perhatikan teman-teman, kalau dari pilihan-pilihannya, kita melihat bahwa kasus ini masuk di dalam kemampuan interpersonal ya, kemampuan komunikasi dan dapat menyelesaikan masalah ya. Mengemanggil petugas kemana untuk membawa pembeli tersebut keluar ini menyelesaikan masalah ya, tetapi tidak pada membangun komunikasi ya. Berarti ini dapat menimbulkan juga masalah baru di kemudian hari. Menyampaikan kepada pembeli tersebut agar tidak berbicara dengan keras sambil menenangkan rekan lain yang sedang ketakutan. Di sini ada faktor komunikasi ya. Komunikasinya lebih bagus lagi karena kepada pembeli sekaligus kepada teman yang ketakutan dalam rangka menyelesaikan masalah ya. Ah, jadi ini komunikasinya dua arah ya. Artinya dua area masuk, bukan hanya kepada pembeli tetapi juga kepada rekan yang sebagai rekan di dalam petugas toko tersebut ya. Oke, kita simpan. C. Melayani pembeli tersebut dengan fokus pada pembelanjaan dibelinya sembari meminta rekan lain berjaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini juga dapat menyelesaikan masalah tetapi tidak ada unsur komunikasi. Berarti dibandingkan dengan B, C ini Uncle tidak pilih ya. Dia tetap melayani pembeli tersebut selama tidak menimbulkan masalah dan kesalahan. Ya, dibanding B ini tidak ada unsur komunikasi, berarti D ini saya juga tidak pilih ya. Menasihati pembeli tersebut dan meminta rekan lain untuk tenang dan tidak takut ya. Nah, menasehatinya itu terlalu apa ya, terlalu umum ya. Tetapi apa yang harus disampaikan ya terhadap masalah yang ada di dalam soal ya. Tetapi kemungkinan antara B dan E ini adalah 4 dan 5 ya. Tetapi Uncle sih lebih condong ke poin limanya itu di B ya. Jadi untuk dibandingkan Uncle tidak pilih ini ya. Nah, teman-teman bisa coba kita lihat ini masuk dalam kategori kemampuan interpersonal ya, kemampuan interpersonal dengan skor limanya ada di B ya. Nah, dari jawaban-jawabannya itu agak mirip-mirip teman-teman ya. Termasuk tadi di soal nomor satu dan nomor 2 itu tentang integritas akademik dan itu dapat membuat kita salah di dalam mengambil jawaban yang tepat ya. Apalagi kita ini memburu skor 5 ya. Yang kedua, kenapa teman-teman harus buru skor 5? Karena soal psikologi itu kan cuma 20, beda dengan soal PKP di SKD itu 45. Jadi di sini kalau Anda tidak buru skor 5, itu bahaya bagi skor teman-teman terhadap lawan teman-teman. Jadi harus hati-hati, harus bisa mengarahkan pilihan itu ke tema apa sebenarnya yang dibicarakan dan bisa memahami langsung permasalahan yang terjadi di dalam soal tersebut. Jadi itu yang Uncle sempat sampaikan di dalam video kali ini. Teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment agar teman-teman serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi dari angka lira ya. Nah, itulah yang menjadi dasar pertimbangan kita di dalam memilih jawaban adalah mampu menentukan tema apa yang dibicarakan di dalam soal. Ya, terima kasih teman-teman. Terus belajar. Ingat, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman menjadi asing di tahun 2024 ini kecuali tiga perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua lalai terhadap doa, yang ketiga sombong terhadap takdir. Oleh karena itu senantiasa belajar, senantiasa berdoa dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini yang sempat Angkel sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.